Salam, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Jufrianto Huma, NIM 102-2020-0073, kelas C semester 3, UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Soal 1. Pengertian dewasa. 2. Ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. 3. Tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. 4. Perkembangan fisik kognitif, perkembangan sosial dan moral dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. 5. Implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Jawaban 1. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang dan lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yang sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah menurut undang-undang yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak berkonsisten dan kontradiktif. Seorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. 2. Dewasa awal 18-40 tahun. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa dewasa awal. Identitas diri ini dapat disedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental agennya. Berbagai masalah yang muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dan ketergantungan kaum mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realitas. Kedua, dewasa madya 40-60 tahun. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada masa dewasa madya ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal, aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran, aspek jasmania mulai berjalan lambat. Berhenti secara berangsur menurun aspek-aspek psikolog, intelektual, sosial, emosional, nilai masih terus berkembang walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhirnya masa dewasa madya sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini secara berangsur ada yang mulai menurun dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Untuk lebih jelas, berikut ini akan disajikan uraian secara lebih rinci tentang perkembangan fisik, intelektual, moral, dan karir pada masa dewasa. Usia dewasa madya memiliki 3 macam tugas, yakni yang pertama, penilaian kembali pada masa lalu, yang kedua, perubahan struktur kehidupan, yang ketiga, proses individual
individual masa depan seseorang merubah struktur kehidupan dengan penyelesaian pemikiran rasional pada zaman ini. Proses individuasi akan membangun struktur kehidupan baru yang berlangsung sampai fase penghimpunan dan berikutnya, yaitu permulaan masa Madya. Yang ketiga, dewasa akhir, 60 tahun sampai meninggal. Fase lanjut usia yang dalam disebut umur atau disebut juga syukur, yang berarti fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Pada fase ini pula ditandai dengan mempunyai kemampuan memori sehingga tak mampu lagi mengingat secara baik berbagai informasi yang pernah diperoleh dan disimpan sebelumnya. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dan rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60 tetapi tidak menampakkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, usia 65 dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Yang ketiga adalah tugas perkembangan dewasa awal. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas perkembangan dewasa awal dengan rumusan tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. A. Memilih suatu pekerjaan. B. Memilih teman hidup sebagai calon suami atau istri. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis, seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas produksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dan lawan jenis. Dia mencari pasangan untuk bisa melanjutkan kebutuhan biologis. Mereka akan berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk kehidupan rumah tangga berikutnya. Yang kedua, tugas perkembangan dewasa Madya adalah 1. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan minat. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan. Yang keenam, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga. Yang ketujuh, penyesuaian diri terhadap diri sendiri. Yang kedelapan, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. Yang kesembilan, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa pensiun. Yang ke-10, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua. Tugas perkembangan pada periode dewasa akhir yakni 1. Menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Misalnya ada perubahan penampilan pada wajah wanita menggunakan kosmetik untuk menutupi tanda-tanda penuaan pada wajahnya. Pada bagian tubuh, khususnya pada kerangka tubuh, mengerasnya tulang sehingga tulang menjadi mengapur dan mudah retak atau patah. 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kelima, membentuk peraturan kehidupan fisik yang memuaskan. 6. Menyesuaikan diri dengan proses berikut. 4. Perubahan fisik pada masa dewasa awal. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti aktivitas fisik.
perilaku motorik, penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang, atau mengontrol berat badan dan berpengaruh besar terhadap kesehatan sekarang, masa yang akan datang, kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor seperti psoriasis, diabetes, anemia, sel darah merah yang berbentuk bulat sebit, dan pada masa dewasa awal ini terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi seperti 1. Premenstrual syndrome, gangguan yang menyebabkan ketidaknyaman fisik dan ketenangan emosi selama 2 minggu sebelum, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lain. Yang kedua, sexually transmitted, penyakit menular seksual. Hal ini bisa disebabkan oleh seks bebas. Ketiga, infertilitas, ketidakmampuan untuk menghasilkan anak. Setelah 12-18 bulan berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin, pada pria umumnya infertilitas disebabkan oleh produksi sperma pria yang terlalu sedikit, sedangkan pada wanita disebabkan oleh kegagalan untuk menghasilkan sel telur atau sel yang normal, adanya leher rahim yang menghalangi sperma untuk penetrasi, atau endometriosis, penyakit dalam kandungan yang menyebabkan terhalangnya implantasi telur. Kedua, perubahan fisik pada masa dewasa tengah atau media. Menurut Horlock 1980, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Setelah itu, sebuah penelitian dalam Horlock 1977 sebagaimana yang dikutip oleh John F. Santrock 1995 menentukan bahwa perempuan berusia dewasa media lebih memfokuskan perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda atau tua. Dalam penilaian ini, wanita dewasa media lebih memungkinkan menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Yang ketiga, perubahan fisik pada dewasa akhir. Perkembangan pada dewasa akhir atau usia lanjut membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Kita akan lebih besar dibandingkan dengan periode usia sebelumnya. Kita akan mencatat rentetan perubahan-perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh berlahan-lahan menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak oleh Reni Awadi Akar pada tahun 2001, berikut adalah beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut. Yang pertama, otak dan sistem saraf. Yang kedua, perkembangan sensori. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang kelima, implikasi terhadap pengolahan pendidikan. Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas dan beraneka ragam. Keadaan lingkungan fisik serta kekayaan yang dikandungnya ditambah dengan kemajuan keadaan sosial budaya membuat Indonesia mengambil kebijakan pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif. Masa sebagai implikasinya kebijakan pengelolaan pendidikan. Sekian dan terima kasih.